Nama saya Dr. Hengki Hidayat Afandi. Saya berasal dari klinik estetika, tepatnya kita berpusat di klinik estetika di Semarang. Cuma saat ini kita sudah berkembang di beberapa kota besar di Indonesia. Saat ini kita sudah punya 13 cabang di seluruh Indonesia dan akan terus bertambah lagi. Oke, saat ini kita memang masih spesifik di bidang perawatan kulit, terutama untuk kesehatan atau kecantikan kulit, tapi tidak menutup kemungkinan ke depannya kita bisa memperluas jenis layanan ke pasien-pasien kita, karena mengingat kebutuhan masyarakat juga semakin meluas dan semakin banyak. Sangat benar sekali, jadi kesehatan semakin ke depan itu jadi lifestyle, jadi sudah bukan suatu kebutuhan lagi tapi semakin menjadi gaya hidup. Seperti kita lihat, tidak cuma masalah perawatan kulit, kayak kita lihat di bisnis kesehatan seperti olahraga dan lain sebagainya, itu juga tempat fitnessnya juga semakin berkembang. Orang lebih concern lagi mengenai kesehatan, tidak cuma masalah fisik tapi juga secara psikis itu juga sudah tercakup di dalamnya. Jadi semakin ke depan pasti akan semakin luas lagi ke perkembangannya. Kalau saya lihat justru lebih masalah ke kemampuan komunikasi dari si dokter dalam melayani pasiennya. Karena saya sendiri juga praktisi kesehatan, saya juga dokter. Jadi kadang kalau kita ngelihat dokter di Indonesia itu kurang begitu komunikatif ke pasiennya. Mereka tidak mau meluangkan waktu lebih panjang untuk mungkin menjelaskan secara detail ke pasien yang dia layani. Nah, ini berbeda sekali dengan kalau saya lihat dokter yang ada di Singapura atau di luar Indonesia, karena beberapa kali saya juga pernah ke sana, bisa mengantar istri berobat dan lain sebagainya. Mereka memang kemampuan komunikasinya lebih baik, bahkan mereka mau belajar bahasa Indonesia. Mereka kalaupun tidak bisa berbahasa Indonesia, mereka sampai menyediakan interpreter. Jadi kita sebagai orang Indonesia kalau berangkat ke sana kita merasa sangat dihargai. Nah, beda dengan maaf nih, ya tidak semua dokter di Indonesia juga tidak komunikatif, tapi mungkin rata-rata kebanyakan kurang komunikasinya. Jadi kadang pasien merasa bahwa tidak mendapatkan informasi yang cukup. Sebenarnya kalau dari sisi ilmu keilmuan, saya rasa kurang lebih sama. Kita juga tidak kalah pintar kok dibandingkan dengan dokter yang dari luar negeri. Tapi kelebihannya ya tadi, mereka kemampuan komunikasinya lebih bagus. Dari sisi peralatan, kita juga tidak terlalu kalah sebetulnya. Kita juga punya alat-alat yang modern, alat-alat yang canggih. Jadi sebenarnya dari sisi teknis alat kita nggak berbeda jauh kok dengan yang di luar negeri. Tapi ya tadi kalau pemikiran saya tadi, kemampuan komunikasi dari si dokternya yang itu mungkin harus lebih ditingkatkan lagi. Kita tidak terlalu kalau teknologi sekarang di Indonesia juga banyak rumah sakit besar yang mereka punya dana yang cukup banyak untuk invest alat yang tidak kalah dengan negara-negara di luar Indonesia. Tapi yang agak sulit kan kita membenahi sumber daya manusia, dalam arti si dokternya itu yang harus ditingkatkan lagi, terutama skill kemampuan komunikasi ke pasiennya itu yang harus terus dibenahi, diperbaiki. Oke. Itu sangat bagus ya, karena seperti kita tahu di 2015 itu masyarakat ekonomi ASEAN sudah berlaku, di mana salah satunya industri kesehatan itu juga dibuka seluas-luasnya. Ya kita sebagai lokal Indonesia kita harus prepare, kita harus menyiapkan diri kita untuk menghadapi tadi istilahnya serbuan dalam tanda kutip industri kesehatan dari negara lain, karena mengingat pasar yang paling luas di ASEAN kan di Indonesia dengan penduduk 250 juta itu sebenarnya sangat menggiurkan. Nah, kalau kita sendiri tidak siap, ya kita akhirnya jadi penonton nih di rumah kita sendiri. Nah, itu yang kita tidak kehendaki. Dengan ada acara seperti ini, paling tidak kita jadi tahu, oh, kondisi industri kesehatan di Indonesia itu seperti apa, kemampuan kita sudah sampai seberapa, apa yang harus kita perbaiki lagi ke depannya, supaya ya tadi kita tidak cuma jadi penonton di rumah kita sendiri. Gimana? Saya berharap akan bisa tumbuh, berkembang menjadi lebih baik lagi. Kita berharap bisa memberikan pelayanan untuk masyarakat Indonesia dengan lebih baik lagi, supaya tadi jangan sampai kita hanya menjadi penonton, kita hanya menjadi mediocre yang di pinggir saja, sementara pemain utamanya justru dari luar. Nah, itu yang saya nggak berharap itu terjadi. Kita harus bisa jadi tuan rumah di negara kita sendiri, di Indonesia, ya khususnya di bidang kesehatan. Itu yang saya berharap.